Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sapih Fadila Saputri, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan membaca sekaligus mereview cerpen Menghardik Gerimis karya Sapardi Djoko Damono. So, stay tune. Menghardik Gerimis karya Sapardi Djoko Damono. Perempuan cantik itu sama sekali tidak suka kalau suaminya menghardik gerimis. Lelaki itu suka hujan, bahkan bisa dikatakan mencintai hujan. Tetapi menghadapi gerimis, ia sama sekali tidak pernah bisa menahan kemarahan. Sudah berulang kali istrinya mengingatkan perang yang buruk itu, tapi lakinya sama sekali tidak menggubris. Biar masuk neraka jahanam gerimis itu, ujarnya setiap kali mendengar suara rintik-rintik di pohonan dan genting. Gerimis lembut sekali suaranya, seperti bernyanyi kalau jatuh di daunan pekarangan rumah. Kalau diperhatikan benar-benar, rintiknya tampak seperti layar transparan menutupi cahaya pagi yang terpaksa menunda niatnya untuk menyentuh mahkota pohonan. Perempuan cantik yang sedang mengandung 7 bulan itu terus berusaha memahami tingkah suaminya yang baru saja menjalani operasi patah tulang gara-gara terpeleset lantai beranda yang basah oleh gerimis. Sekarang sudah bisa jalan pakai tongkat, sudah bisa kerja lagi, bisa nyopir, bisa tugas keluar kota. Namun dendamnya pada gerimis tak juga reda. Kalau hujan sekali tidak apa-apa, aku suka, katanya pada istrinya selalu. Tetapi gerimis selalu jatuh pelan-pelan, diam-diam, tidak memberitahu, dan dengan licik membasahi lantai. Katanya melanjutkan, aku mencintai hujan sebab kalau jatuh bilang terus terang dan jelas suaranya, tidak membiarkan aku terpeleset. Hari ini lelaki itu membuka pintu depan yang memisahkan ruang tamu dengan beranda depan, menyaksikan gerimis dan menghardiknya. Perempuan cantik itu berpikir, jangan-jangan nanti anaknya akan mirip gerimis yang dibenci suaminya. Ia tiba-tiba merasa sangat bahagia membayangkan anak yang akan lahir. Moga-moga perempuan, katanya dalam hati, nanti akan berperangai lembut dan berwatak santun seperti gerimis. Ketika suami sudah berangkat kerja, gerimis segera reda. Perempuan cantik itu melangkah keluar rumah, dan tampak olehnya ada setetes air sisa gerimis yang tersangkut di ujung rumput, yang ingin sekali cepat-cepat menguap melesat ke langit atau jatuh ke tanah dan diserap akar pohon mangga. Moga-moga anakku nanti sebening tetes air itu, katanya hampir tak kedengaran bahkan oleh dirinya sendiri. Cerpen Menghardik Gerimis merupakan sebuah cerpen karya Sapardi Djoko Damono atau lebih kerap disapa SDD. SDD ini merupakan pensiunan guru besar UI, penyair, pakar, kritikus sekaligus pengamat sastra, di mana beliau ini terkenal lewat karyanya yaitu Hujan Bulan Juni. Namun, tak kalah fenomenal dengan karyanya tersebut, pada 29 Juni 2019, beliau mengeluarkan sebuah buku kumpulan cerpen dengan judul Menghardik Gerimis. Buku ini terdiri dari 38 cerpen, yang salah satu cerpennya berjudul sama, yaitu Menghardik Gerimis.
Cerpen ini merupakan salah satu interpretasi dari fenomena alam yaitu gerimis, di mana diceritakan seorang suami yang sangat mencintai hujan akan tetapi sangat membenci gerimis, dikarenakan ia pernah mengalami kejadian pahit yang disebabkan oleh gerimis. Nah, sang istri sedang mengandung ini selalu menenangkan sang suami saat sang suami menghadapi gerimis. Nah, cerpen Menghadapi Gerimis memiliki keunikan yang memikat hati para pembacanya. Dikarenakan isi cerita yang masih berkaitan atau bahkan pernah dialami masyarakat pada umumnya, sehingga para pembaca itu tidak perlu berrepot-repot untuk menghayal lebih jauh tentang cerpen tersebut. Kemudian, cerpen ini juga tidak membosankan dikarenakan panjangnya hanya 1-2 halaman. Akan tetapi, justru itu membuat unsur intrinsik cerpen ini tuh kurang tergambarkan dengan baik atau kurang detail. Cerpen ini memiliki dua tokoh, yaitu suami dan istri, di mana tokoh sang istri ini digambarkan sebagai seorang wanita yang cantik yang memiliki sifat penyabar, pengertian, serta bijaksana. Hal tersebut tergambar dalam kutipan sebagai berikut. Sedangkan tokoh suami memiliki sifat keras kepala dan pendam. Sifat tersebut bisa dilihat pada kutipan sebagai berikut. Kemudian, latar yang terlihat adalah latar waktu, di mana latar waktunya adalah saat hujan, sedangkan latar tempatnya di rumah. Cerpen Menghadapi Gerimis menggunakan sudut pandang orang ketiga, ditandai dengan menggunakan banyaknya kata ia, dan untuk alur yang dipakai adalah alur maju. Untuk teknik penceritaannya, cerpen ini menggunakan banyak gaya bahasa. Ada simile, metafora, personifikasi, dan pertentangan. Namun yang paling terlihat di sini adalah personifikasi, di mana sang pengarang ini seolah-olah menggambarkan gerimis itu memiliki nyawa untuk bernyanyi, bahkan memiliki sifat licik untuk membuat sang tokoh suami ini terpeleset. Padahal yang dimaksud dalam cerpen ini, gerimis itu kan jika turun kadang tidak bersuara dan kadang tidak terlihat, sehingga jika gerimis ini membasahi lantai, kadang orang itu tidak melihat bahwa lantai tersebut telah basah. Akan tetapi justru terkadang pemilihan diksi atau gaya bahasa ini bisa membuat para pembaca itu sulit mengartikan isi ceritanya, terutama para pembaca awam. Baik, meninggalkan kekurangan dan kelebihan cerpen tadi, dapat disimpulkan bahwa cerpen Menghadapi Gerimis ini merupakan bacaan yang menarik dan layak untuk dibaca bagi semua kalangan, baik itu kalangan muda maupun kalangan dewasa. Apalagi teruntuk para pembaca yang tidak suka membaca cerita yang terlalu berbelit-belit atau terlalu panjang, cerpen ini sangat cocok untuk dibaca. Sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.